sesuai protokol Kementerian Kesehatan revisi keempat tanggal 27 Maret 2020 masih tetap sama bahwa tidak semua pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan outcome-nya adalah pneumonia berat tidak harus diisolasi di rumah sakit rujukan. Jika kasusnya ringan dan sedang, bisa dilakukan isolasi mandiri. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa kami coba untuk menyiapkan tempat isolasi? Pertama, kami menjaga supaya tidak terjadi stigma dan diskriminasi. Yang kedua, kami bisa memastikan bahwa penduduk yang terpapar betul-betul patuh dan disiplin. Seperti itu. Yang ketiga, sebenarnya ini bagian daripada social distancing. Ini bagian daripada social distancing. Artinya bahwa setelah orang-orang yang terpapar dengan pasien atau kasus COVID-19 ini dalam beberapa hari kita pantau, jika tidak menunjukkan gejala apapun maka sudah bisa kembali pulang, dan dinas kesehatan tentu akan mengeluarkan surat pernyataan bahwa mereka itu sehat. Upaya dekontaminasi ini merupakan salah satu upaya yang paling mendasar untuk menghentikan penularan virus corona. Kita tahu bersama bahwa penularan virus corona itu hanya dengan dua cara, yaitu pertama droplet atau percikan liur ataupun cairan dari hidung. Kemudian yang satunya adalah cairan droplet itu kalau menempel di benda-benda maka itu tetap bisa bertahan lama, dan jika disentuh oleh orang sehat maka itu akan terinfeksi. Ini sangat tepat bahwa di saat kami membutuhkan, stok kami di Kabupaten Mimika sampai siang ini itu ada 50, tapi dengan ada tambahan dari YPMAK, ini tentu saja kami akan bisa bergerak secara masif di tempat-tempat yang kami bagi menjadi dua titik. Titik yang pertama adalah tempat-tempat umum berisiko tinggi, seperti rumah sakit umum daerah, rumah sakit mitra masyarakat, puskesmas, tempat-tempat perbelanjaan, terutama pasar-pasar modern, kemudian bank, kami akan ada di situ. Kemudian kelompok tempat-tempat umum risiko tinggi lainnya, misalnya di tempat-tempat ibadah. Kemudian tempat-tempat risiko rendah seperti sekolah yang hari ini libur, dan tempat-tempat umum yang sifatnya terbuka, yang terkena matahari langsung, itu pun akan kami coba untuk melakukan desinfeksi di tempat-tempat tersebut, tetapi disesuaikan dengan cuaca. Shelter ini itu ada 80 kamar. 80 kamar, satu kamar itu bisa ditempati oleh 4 orang. Oleh 4 orang berarti sekitar 320 orang. Nah, saya pikir tahapan ini adalah tahapan bagaimana kesiapan pemerintah daerah untuk merespon. 1 minggu lalu, yaitu masa kemasan pertama, kita coba untuk bagaimana membentuk tim. Setelah itu bergerak sama-sama memberikan informasi, ada regulasi atau kebijakan pemerintah daerah. Setelah itu tahapan kedua, kita menemukan kasus, tapi kita juga sudah menyiapkan apa alur layanan komprehensif sampai orang tersebut itu sembuh. Nah, memang kalau banyak orang menanyakan apakah rumah sakit cukup, di dunia hampir semua rumah sakit tidak cukup. Bukan karena hanya tempat tidur, bukan karena hanya tenaga, tetapi masa rawat lama perawatannya itu, masa isolasi 14 hari plus 5 hari, jadi lebih kurang sekitar 20 sampai 25 hari. Dan di hari terakhir dinyatakan negatif setelah melewati 14 hari dengan 2 kali pemeriksaan berturut-turut, itu baru pasien tersebut bisa keluar. Di mana 1 hari setelah diumumkan, kami melakukan kontak tracing, kemudian kami melakukan isolasi kepada mereka yang menyatakan yang punya riwayat kontak, baik kontak erat risiko tinggi maupun risiko rendah. Di hari ini kita sudah melihat secara bersama bagaimana salah satu yayasan pengembangan masyarakat Amun Medan Kamoro dalam kepeduliannya untuk mendukung tim penanggulangan
pencegahan COVID-19 ini di Kabupaten Mika. Kami sangat terbantu yaitu dengan adanya spray can elektrik, mesin penyemprot elektrik, kemudian ada bahan dasar untuk hand sanitizer, kemudian tentu saja perlengkapan untuk kegiatan dekontaminasi. Ini akan sangat mendukung pemerintah bagaimana penyebaran COVID atau coronavirus ini ke masyarakat itu bisa dikendalikan. Ini sangat penting sebagaimana 4 pendekatan daripada penanggulangan COVID atau coronavirus di dunia termasuk di Indonesia, yaitu deteksi, kemudian tracing, kemudian treatment dan isolasi. Saya pikir sangat baik sekali. Kami sangat berterima kasih kepada keluarga yang bisa bekerja sama dengan kami, sehingga pemerintah sudah boleh mengambil langkah-langkah serius yaitu dengan melakukan isolasi. Ini kalau dilakukan secara terus-menerus maka pengendalian penyebaran coronavirus di Indonesia bisa kita kendalikan. Ada kriteria-kriteria tertentu. Isolasi mandiri baik di rumah maupun yang disiapkan oleh pemerintah itu menjadi salah satu hal untuk bagaimana sih mengurangi dampak buruk termasuk kesakitan bahkan kematian dari orang yang mengidap coronavirus 19 ini. Jadi pada kasus-kasus berat seperti pneumonia pneumonia berat itu kita lakukan untuk pemeriksaan dan terutama untuk isolasi di rumah sakit rujukan. Sangat layak, dan kemudian di sana juga ada tim medis yang bertugas 1x24 jam, didukung dengan fasilitas sarana prasarana yang memadai. Di sana kami tempatkan status pasien dalam pengawasan dengan gejala ringan, kemudian ada juga orang dalam pemantauan dan juga orang tanpa gejala. Sampai siang tadi sudah ada 10 orang yang masuk dalam isolasi yang disiapkan oleh pemerintah, dan kami akan tetap melakukan pendekatan secara persuasif agar orang-orang yang pernah kontak dengan pasien yang terinfeksi ini akan bisa mau mengikuti apa yang atau bisa mendukung apa yang di langkah-langkah yang sudah disiapkan oleh pemerintah.